Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Ferry Amanda dengan NPM 2417051031. Di sini saya akan membuat video bagaimana saya mendapatkan jawaban dan bagaimana saya mendapatkan pertanyaan serta jawabannya itu apa dan penjelasannya apa. Dengan materi NFA ke DFA. Sebelum saya ke pertanyaan yang saya ajukan, di sini saya akan mencari bagaimana sih saya bisa mendapatkan pertanyaan tersebut. Sebelumnya di sini saya telah mencari beberapa materi mengenai materi yaitu konversi NFA ke DFA atau teknik kompilasi. Nah, yang mana di sini saya menemukan bahwa non-deterministic finite automata atau NFA itu tuh dapat dikonversi atau dibuat menjadi suatu mesin deterministic finite automata atau DFA, yang mana NFA dan DFA ini memiliki kemampuan menerima bahasa yang sama, yaitu ekivalen. Contohnya itu konversi non-deterministic finite automata menjadi DFA itu sendiri. Contohnya itu seperti yang ada di tabel dan serta diagram transisi untuk NFA. Nah, bisa kita lihat dari gambar ini, ada suatu state yang diberi inputan menuju ke beberapa state, yaitu S0 yang mana diberi inputan B, dia itu bisa menuju ke S0 dan juga menuju ke S1. Kemudian NFA ini dikonversi menjadi DFA dengan cara membuat state baru berupa gabungan dari S0 dan S1. Lalu untuk state yang ada di 8 yang udah kita buat baru itu S0 dan S1, jika diberi inputan A, maka hasilnya adalah gabungan dari hasil S0 dan S1 yang diberi inputan A, yaitu S0 atau S1. Bisa kita baca selanjutnya. Lalu untuk state S0, S1 jika diberi inputan B, maka hasilnya adalah gabungan dari hasil S0 dan S1 yang mana diberi inputan B, yaitu S0, S1. Berikut tabel transisi, diagram transisi. Ini tabelnya. Ini barunya, dia bakal hasilkan B di sini AB. Begitu. Selain itu juga saya sudah membaca melalui Google kayak mengapa sih konversi NFA DFA itu diperlukan. Caranya itu untuk menghilangkan non-determinisme, yang mana DFA dapat memiliki 01, 01 atau banyak transisi untuk sebuah input dari satu state, sedangkan untuk DFA itu hanya boleh memiliki satu transisi, yang mana konversi ini akan menghasilkan DFA yang deterministik. Selain itu juga alasan diperlukannya konversi ini, kita juga memerlukan ekuivalensi bahasa, yang mana meskipun NFA ini bisa lebih ringkas, NFA dan DFA memiliki kekuatan yang sama persis, sehingga keduanya mampu mengenali kelas bahasa formal yang sama. Konversi NFA DFA ini juga untuk memastikan kalau DFA itu bisa menghasilkan dan menerima bahasa yang sama persis dengan NFA. Mungkin kita ke GPT ya. Di sini saya juga sudah mencari kayak perbedaan mendasar apa aja sih yang ada di NFA. Kalau DFA itu setiap state-nya harus punya transisi, yang mana setiap simbolnya itu adalah simbol alfabet A, B, C, D, E gitu. Dan juga dari satu state ditambah satu input hanya ada satu kemungkinan, yang mana dia itu nggak bisa kayak ada dua kemungkinan bercabang gitu, jadi pasti satu. Sedangkan untuk NFA atau non-deterministic finite automaton, itu tuh dari satu state ditambah satu inputan itu bisa dia bercabang atau lebih dari satu state, atau bahkan sama sekali nggak ada. Sedangkan untuk NFA itu bisa punya transition atau epsilon, atau juga dia itu empty transition, yang mana perpindahan state itu bisa tanpa dilakukan membaca simbol. Nah, ide dasarnya itu tuh biasanya menggunakan subset contraction atau power state contraction, yang mana prinsip utama dari kedua dasar ini, yang pertama, satu state di DFA sama dengan sebuah himpunan state di NFA. Kemudian kesimpulannya itu DFA akan menggabungkan kemungkinan jalur NFA sehingga menjadi deterministik. Ini untuk langkah-langkah konversi NFA ke DFA.
sebenarnya nggak terlalu banyak ya. Oke, contoh sederhananya bisa kita lihat state key 0 key 1 alfabetnya itu A, mulai dari key 0 finalnya itu key 1. Transisinya itu bisa kita baca key 0 key 1 ini. Bisa kita lihat juga kayak cara menghitung equalizer and move. Contoh langkah-langkahnya. Ini agak bingung. Mungkin itu ya, kayak bisa disedekot juga secara singkat. Nah, kesalahan umum yang sering terjadi saat konversi itu tuh kita tuh sering lupa menghitung e-closernya setelah di move, mengakibatkan kehilangan state yang reachable atau lewat e-closernya. Ini kenapa? Mungkin kayak saya agak bingung tadi. Nah, dari pembaca materi atau saya melihat-lihat dan mencari-cari mengenai konversi NFA ke DFA, itu saya mendapatkan sebuah soal yang mana soal tersebut ialah perhatikan pernyataan berikut tentang konversi NFA ke DFA. Setiap state yang mana setiap state pada DFA merepresentasikan sebuah himpunan state. Yang kedua, DFA yang dihasilkan selalu memiliki jumlah state lebih sedikit dari NFA. Kemudian proses konversi biasanya menggunakan metode subset construction atau power set construction. Yang terakhir itu ada yang keempat, ada DFA ke NFA memiliki daya ekspresif yang sama, yaitu sama-sama mengenali regular language. Dari keempat pernyataan tersebut, pernyataan mana aja yang benar? Di sini jawabannya yaitu adalah 1, 3, dan 4. Kenapa 1, 3, dan 4? Alasannya adalah untuk pernyataan yang pertama, yaitu setiap state pada DFA merepresentasikan sebuah himpunan state dari NFA, yang mana pernyataan ini benar dikarenakan pada saat metode konversi yang dipakai yaitu subset atau power set construction, di mana kita itu membangun state-state DFA sedemikian sehingga setiap state DFA adalah sebuah subset dari himpunan state NFA. Yang mana hal ini memiliki arti kalau setiap state DFA misalkan dia itu S, berarti ketika mesin membaca input sampai titik ini, NFA bisa berada di salah satu state pada himpunan S. Yang mana kalau kita artikan di dalam jika maka atau formalitasnya itu, jika key adalah himpunan state NFA, maka himpunan state DFA key aksen apa sih himpunan subsetnya itu 2 key. Nah, yang kedua itu kan pernyataannya DFA yang dihasilkan selalu memiliki jumlah state lebih sedikit dari NFA. Yang mana pernyataan ini salah dikarenakan sebaliknya DFA itu bisa memiliki lebih banyak state daripada NFA, yang mana misalkan dalam satu kasus terburuk itu jumlah DFA bisa sampai 2 pangkat N jika NFA punya N state. Alasan simpelnya itu dikarenakan setiap state DFA adalah subset dari key, yang mana maksimum jumlah subset adalah 2n kuadrat, sehingga DFA itu bisa jauh lebih banyak daripada NFA. Pernyataan berikutnya itu adalah proses konversi biasanya menggunakan metode subset construction atau power set construction. Seperti yang telah dibahas di pernyataan yang pertama, pernyataan ini benar dikarenakan subset construction adalah algoritma standar yang biasa digunakan pada konversi ini, yang mana start pada DFA atau E-cluster key 0 jika ada E transition, jika tidak ada startnya tetap sama dengan key 0. Selain itu juga jika kita mengambil salah satu DFA yaitu sebuah subset T, maka subset key
untuk setiap simbol A elemen sigma itu tuh bakal mencapai, kita tuh bakal membaca tiap key-nya yang ada di T gitu. Nah, sehingga hal ini tuh bakal berulang sampai nggak ada state baru. Setelah itu juga DFA itu juga kan minimal mengandung satu state NFA yang menjadi final di DFA-nya. Intinya itu yang disebut kayak semacam apa sih, metode subset construction itu tuh kayak gitu itu. Pernyataan terakhir adalah DFA ke NFA memiliki daya ekspresif yang sama, yaitu sama-sama mengenali regular language. Hal ini juga benar dikarenakan seperti pernyataan, yaitu untuk setiap NFA ada algoritma subset construction tadi, yang mana hal ini akan menghasilkan DFA sedemikian sehingga L dengan N sama dengan LD. Jadi tuh setiap bahasa yang dikenali NFA itu pasti dikenali sama DFA, dan sebaliknya DFA itu pasti mengenali NFA. Kayak sebagai anggapannya tuh transisinya itu menghasilkan satu elemen gitu. Jelas setiap bahasa yang dikenali DFA dapat dikenali NFA, sehingga kekuatannya itu setara, dan keduanya itu bisa mengenali kelas bahasa regulernya masing-masing. Nah, sehingga pernyataan yang benar itu kan 1, 3, dan 4, dikarenakan yang salah nomor 2. Mungkin itu sih penjelasan dari saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.